1, 2, 3. Shalom adik-adik. Wah, senang banget nih hari ini kita bisa ibadah bareng lagi, Kak. Iya, setelah 2 minggu ibadah online, Bener kita ibadah banget. online lagi. Gak terasa, 1,5 tahun ya Kak. Lama banget, Kak. Lama banget, 1,5 tahun adik-adik di rumah masih pada semangat gak? Semangat dong Kak pastinya. Gila-gila. Oke, kami apa kabar? Baik, Kak Fia apa kabar? Kami juga baik. Wah, hari ini kita asik banget nih ditemenin kakak sama abang di belakang. Ini ada kakak yang cantik dan abang yang ganteng. Ayo, siapa nama kakaknya Siapa tebak? nih? Kita tanya ya, Kak Rachel apa kabar? Baik. Kalau yang satu nih abang paling ganteng di antara kita semuanya, Bang Luther. Manis gak tuh? Manis banget ya lesung pipitnya ya. Oke. Kami ya di minggu pagi yang semangat ini kita akan undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk. Kita akan menyanyikan lagu yang penuh semangat. Oke? Lagu apa yuk? Hari ini kurasa bahagia. Saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Pada semangat ya kakak. Bener, seneng deh liatnya. Ya semoga pandemi cepat berlalu biar kita bisa ibadah offline. Bener lagi banget ya. Kak. Tadi setelah kita menyanyikan lagu Ice Breaking, kita akan masuk ke dalam ibadah. Kita akan mengangkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk
Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu hingga saat ini ya Tuhan. Sekarang kami berkumpul ya Tuhan di rumah untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu kami ya Bapa. Kiranya Tuhan mau siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu, untuk memuji nama-Mu, untuk bernyanyi bersama. Kiranya ibadah kami dapat berjalan dari awal hingga akhir nanti dengan penuh sukacita, dan kiranya Tuhan juga mau ya Tuhan memberkati pelayan hari ini ya Bapak, kakak-kakak sekolah minggu, teman-teman kami yang beribadah, kiranya kami dapat melaksanakan ibadah kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami berucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua, dimanapun kalian berada, kiranya selalu dalam keadaan sehat. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 3. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik diundang berdiri. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan Yesus berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Kita akan membaca hukum Taurat kita pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang kedua dan maksudnya.
Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan dan semua mengikutinya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan segala perintah-perintah-Mu. melakukan yang sesuai dengan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 3. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik diundang untuk berdiri. Kita harus membawa berita Allah hidup bersih-bersih, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita dan semua mengikutinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari buku Endes Sekolah Minggu nomor 97.
Tuhan Yesus jakon awon tungso margogo dak danakmon dihongoluku pake ai tahan sangapon ligoarmi. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Kami masih beribadah di rumah. Kami tinggal bersama-sama dengan orang tua kami karena Engkau tahu kami masih menghadapi masa pandemi pada saat ini. COVID-19 masih merajalela, tetapi kami tetap berpengharapan kepadamu bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tetap bersama-sama tinggal dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, walaupun kami beribadah di tempat kami masing-masing, di hadapan-Mu kami berkumpul. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-21, ayat 15 sampai ayat 19. Inilah firman Tuhan bagi kita. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemanapun engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati untuk memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Itulah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Yesus berkata kepada Petrus supaya Petrus menggembalakan domba-domba Tuhan. Dan Petrus itu menjawab. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa sampai harus 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus apakah dia mengasihi Yesus? Jawabannya adalah penjelasan dari ayat selanjutnya, yaitu bahwa ketika Petrus itu ditugasi oleh Allah untuk menggembalakan domba-domba Tuhan, itu adalah tuntunan dari Tuhan. Itu adalah bagian dari perintah Tuhan. Itu adalah ketaatan Petrus kepada perintah Tuhan. Itu yang mau ditekankan. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan perintah Tuhan, maka kita harus menaati perintah Tuhan itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana saya mengetahui perintah Tuhan itu? Nah, jawabannya adalah perintah Tuhan itu ada di sekitar kita. Perintah Tuhan itu melalui orang tua kita. Perintah Tuhan itu melalui guru-guru sekolah kita. Perintah Tuhan itu dapat kita lihat dari ketika teman-teman kita, saudara-saudara kita meminta tolong kepada kita. Nah, dari situ kita melihat bahwa Tuhan berbicara kepada kita. Dan itu harus kita taati. Nah, adik-adik sekolah minggu, itulah perintah Tuhan. Nah, jadi ketika orang tua menyuruh kepada kita, "Adik, tolong rapiin tempat tidurnya." Nah, kita harus merapikan. "Adik, tolong bantu mama untuk mindahin ini." Adik harus melakukan. Ketika ayah mengatakan, "Dek,
tolong supaya dibantu ini. Nah, kerjakan aja. Ketika guru mengatakan, anak-anak sekarang kita belajar dari rumah, ikuti saja. Walaupun memang perintah itu terkadang mengesalkan. Walaupun memang perintah itu berlawanan dengan keinginan kita. Dan itu yang dirasakan oleh Petrus. Makanya Yesus mengatakan, karena engkau masih muda aja Petrus, maka kau masih melaksanakan apa yang sesuai dengan keinginan hatimu. Tetapi ketika engkau sudah tua, semakin lama, semakin dewasa, semakin lama, semakin lemah, maka ada orang yang akan menolong engkau. Dan dia akan menuntun engkau, mengikat pinggangmu dan membawa ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Artinya adalah bahwa perintah Tuhan itu walaupun memang itu sulit untuk dilakukan. Misal seperti ini. Sekarang kita masih pandemi ini. Orang tua mengatakan, "Dek, tolong kalau keluar pakai masker." Nah, terus kita mengatakan, "Ma bosan, pengap. Ma bosan, capek. Ma bosan, sakit telinga." Itu harus dilakukan. Kenapa? Karena memang masih pandemi. Walaupun memang itu tidak kita kehendaki. Makanya tadi dikatakan Yesus kepada Petrus, "Kau akan tahu bahwa bukan keinginanmu, tidak, tetapi itu untuk keselamatanmu." Makanya tadi dikatakan bahwa ketika Petrus itu melaksanakan perintah Tuhan, ada risiko di dalamnya. Ketika kita melaksanakan perintah Tuhan, ada risiko di dalamnya. Tetapi risiko itu harus dilihat dari perintah Tuhan. Sepanjang memang Tuhan yang memerintahkan, maka kita pasti akan dikuatkan. Ketika Tuhan memerintahkan, maka kita pasti selamat. Tidak mungkin Tuhan memerintahkan supaya kita mati. Tidak mungkin itu. Walaupun memang itu capek. Walaupun itu melelahkan. Walaupun itu menghambat kita untuk tidak berjumpa dengan teman-teman kita. Tetapi itu untuk kebaikan. Oleh karena itu, lihatlah. Kalau adik-adik sekolah minggu melihat cerita kelanjutan Petrus ini, ketika Yesus naik ke sorga, lalu Petrus pun pergi keluar daerah untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Yesus adalah Tuhan, dia akhirnya disalibkan. Dan dia mati. Kalau Yesus itu disalibkan, kepalanya di atas, Petrus berbeda. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Makan sakit sekali. Katanya kepalanya dipenggal. Tetapi penderitaan dan juga kematian Petrus itu adalah kemuliaan Tuhan. Nah, jadi ketika kita sekarang tinggal di Roma, itu bukan hukuman Tuhan, tidak. Tetapi kita mau dikatakan kepada Tuhan, inilah kekuatan Tuhan. Kita hanya bisa belajar di rumah. Ketika kita nanti akan ujian, mungkin bisa kita akan mengatakan, oh nanti kita bisa lihat buku. Mungkin saya akan dibantu oleh mama kita. Ingat, kemuliaan Tuhan tetap harus terjadi. Bagaimana caranya? Kalau ada ujian, tetap tidak membuka buku. Ketika ujian, tetap tidak minta tolong kepada orang tua. Karena Tuhan tetap selalu ada. Walaupun memang itu sulit. Walaupun memang itu sangat susah untuk dilakukan. Ingat, penderitaan itu adalah bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Dan itu adalah kemuliaan Allah. Selamat beribadah di rumah. Selamat belajar di rumah. Selamat bermain-main di rumah. Dan muliakanlah Tuhan di dalam kegiatan adik-adik sekolah minggu. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Adik-adik sekolah minggu yang masih belajar di rumah, beribadah di rumah, bermain di rumahnya. Sesekali mereka beraktivitas, sesekali kami bermain di luar. Oleh karena itu Tuhan jagai kami, biarkan dan ingatkan kami untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Demikian juga ketika kami, adik-adik ini akan melaksanakan ujian dalam waktu dekat. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau yang memberikan hati yang jujur kepada mereka. Walaupun mereka berkeinginan untuk dibantu, walaupun mereka mempunyai kesempatan untuk dibantu oleh orang tua, tetapi mereka tidak mau memilih itu, tetapi mereka tetap hidup jujur, yaitu hidup tunduk dan taat kepada perintah Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan, berkati, lindungi orang tua, lindungi guru yang tetap setia mendidik dan juga membesarkan mereka. Terpuji namamu Tuhan dari segala kehidupan manusia dan juga kehidupan anak-anak sekolah minggu. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 422 ayat 1 dan 2 sambil kita mengumpulkan persembahan ke dalam celengan di rumah adik masing-masing. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan kami anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihankannya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai engkau dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu. Wah, gimana nih tadi setelah mendengar firman Tuhan dari Amang Sihaan? Kakak tadi dengerin gak Kak? Dengerin dong. Waduh, tentang apa sih Kak tadi? Temanya tuh tentang gembala yang setia. Gembala yang setia. Jadi gembala yang setia itu, gembala setia kita itu Tuhan Yesus. Dengan gembala yang setia itu, kita kan ini udah anak-anak pilihan Tuhan nih, ya kan? Tuhan itu punya perintah-perintah yang ada di sekitar kita untuk kita lakukan. Karena apa? Karena Tuhan minta kita untuk setia. Jadi perintah-perintah seperti apa sih? Kayak misalkan nih ya, melalui orang tua adik-adik, kakak abang guru sekolah minggu, terus melalui guru-guru di sekolah, atau misalkan melalui opung juga misalkan ya di rumah. Banget, Kak. Nah, biasanya perintah-perintahnya itu di hal-hal sekitar kita sih, kayak misalkan harus rajin belajar untuk dapat nilai yang baik. Pada mau ujian kan berarti harus belajar Kak. Rajin belajar ya Benar. kan ya. Itu memang agak menyebalkan kalau kelamaan belajar ya. Ada Bosen kayak gitu sih gak sih? Kak, Bosen capek. ya. Tapi untuk mendapatkan hasil yang baik ya memang harus rajin belajar ya kami ya. Terus juga yang paling bosen yang di rumah aja. Di rumah mulu Kak. Ya ampun, pada gak boleh main ke rumah temen nih pasti. Pasti gak boleh main kelereng, gak boleh main sepeda. Aduh, udah ya gak boleh kan. lagi. Pasti bosan di rumah aja. Disuruh tidur siang mulu, cuci tangan mulu. Kenapa Mainnya sih? cuma boleh di rumah. Harus gini-gini aja gitu. Tapi gak apa-apa, adik-adik harus sabar. Benar. Karena kenapa kita di rumah aja biar kita bebas dari segala macam penyakit dan
virus. Demi kebaikan demi adik-adik kebaikan juga. adik-adik, kayak gitu. Benar. Jadi mulai sekarang kita janji sama diri sendiri untuk lebih setia ya adik-adik, setia menjadi anak-anaknya Tuhan. Ya Wah, nggak? keren banget ayat hari ini ya renungannya. Iya. Nah, kakak juga mau ngingetin nih ke adik-adik, jangan lupa buat ayat hafalannya di Matius 15 ayat 24. Kakak bacain ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bagus gak kak? Bagus Nah, banget. Kita jangan harus lupa dihafalin. dilakukan ya kami ya. Bener, ini pesan kakak Mia sama Kak Via loh. Iya. Selain itu, kita juga ada aktivitas. Nanti jangan lupa ditonton ya, dikerjain juga. Seru banget nggak kak Kayaknya nanti? seru banget. Jangan Bener. bosan-bosan ya ngerjain aktivitas. Itu harus Yeay. dilakuin loh, karena tadi perintahnya untuk setia. Salah satu kesetiaannya mengerjakan. aktivitas. Bener. Ya Oke. udah kalau kayak gitu Kamiya sama Kak Via pamit dulu Pamit ya. undur diri. Dadah. Sampai ketemu di ibadah 2 minggu lagi ya. Tuhan Dadah, Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, yuk kita aktivitas. Pertama, siapkan kertas, stick ice cream, spidol, gunting, selotip atau lem. Kemudian, gambar dan gunting dua lingkaran besar dan kecil seperti ini ya, garis setiap sisi lingkaran dengan spidol untuk badan domba. Adik-adik juga bisa tambahkan dengan gambar wajah domba. Kemudian, ambil stick ice cream dan tempelkan dengan selotip atau lem ke domba yang sudah dibuat. Pertama, lem badan domba terlebih dahulu, kemudian kepala, dan sedikit rambut domba. Lucu kan? Ya Dide, adik-adik bisa bentuk sekreatif mungkin. Yuk keluarkan buku atau Alkitab adik-adik. Setelah selesai membaca, adik-adik bisa menandai halamannya. Selamat berkreasi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.